Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan perdebatan di video berikut, maka jelas sekali bahwa Juma kalah telak dari Kristen cerdas ini. Tetapi Juma tetap tidak mau kalah dan merasa paling mengerti Alkitab, sehingga pada akhirnya dia dibuat tidak berkutik oleh Kristen cerdas ini. Saudara dalam Tuhan, langsung saja kita dukung apologet Kristen ini dengan like dan share. Dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Tapi sebelumnya mari kita melihat cuplikan videonya. Nah, kepada Rasul Paulus di Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 3 dan 5. Ketika ular mematuk, kita baca dulu biar jelas di sini. Ya, saya baca. Itu pakai dalil kita kan? Nah, itu kan. Nah, Kisah Para Rasul. Kenapa enggak berani pada baca Matius 25? Nanti kita baca. Itu baca siap nanti kita baca itu enggak apa-apa, ya. Kisah Para Rasul 28 ayat 3 dan 5. Ya, lanjut kawan. Oke. Saya ini tahan ketawa saya, Anda suruh ketawa. Dari Markus 16 ayat 17 tadi, ini tergenapi di Kisah Para Rasul 28 ayat 3 dan 5. Ketika Paulus memungut seberkas ranti-ranti dan meletakkan di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Ketika orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Ayat 5, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Puji nama Tuhan, mujizat yang luar biasa sama Paulus ini. Silakan Bang Zuma. Iya, jadi kalau kita melihat dari Markus 16 itu Bang, Markus 16 itu hanya berakhir di data nomor 8. Itu ada sisipan kemudian. Anda harus tahu bahwa Markus ini adalah murid Paulus, ya. Asisten Paulus, jadi wajar kalau dia cocok-cocokan untuk gurunya. Tapi kalau ini Anda jadikan sebagai sandaran, orang percaya akan menyertai tanda-tanda tersebut. Berarti cuma satu orang percaya, cuma Paulus aja, karena orang Kristen suruh kok minum racun mati semua. Aduh, parah. Jadi begini kawan, ketika Anda berbicara mengenai Matius 24 nomor 6, Anda mengatakan di situ ada perang. Dulu, Bang. Saya mau buang air dulu, bentar ya. Iya, izinnya. Silakan. Ya di mute aja Pak Depi, nggak apa-apa di mute aja, simpan aja. Sambil kita isi siapakah. Mati banget. Kok cepat kali pipisnya? Bentar dulu Mas. Pipis saya tutup kamera ini. Saya tutup kamera ini. Bentar dulu. Aduh, Saudara Depi. Aku takut loh, karena Bang Zuma tadi narasi Pak Depi melakukan mujizat. Banyak mujizatnya. Kayak kena kali. Aduh, Saudara Depi inilah. Masya Allah. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ya, dikatakan begini. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan seorang nabi akan diutus yang sama seperti Musa? Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibunuh, akan dilenyapkan dari umat kita. Jadi nabi yang sama seperti Musa itu memang dinubuatkan jago perang. Kemudian terkait dengan nabi yang sama seperti Musa juga diuraikan di dalam Ulangan 18 nomor 18. Jadi nggak lari ke situ. Malah kalau jago perang itu ya harus Yesaya 33 nomor 2 itu harus tergenapi. Hukum Tuhan yang menyala-nyala itu harus menghanguskan semua hukum jahiliyah yang ada di atas muka bumi. Maka sang pembawanya harus satria, bukan yang letoi, bukan yang dibunuh. Seorang nabi yang datang sama seperti Musa itu harus tangan kanannya menghapuskan semua hukum-hukum jahiliyah di depannya. Maka dia harus kuat, dia harus sakti, bukan yang malah dibunuh, ditombak di atas salib sama tentara Romawi. Allahu Akbar. Bang Zuma jangan lupa ya, Matius 24 tadi itu keren itu. Ngeri. Iya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin bisa menyesatkan orang pilihan juga. Jadi mukjizatnya membuat kemudian biji sakar pindah ke dagu, menggantung. Kuping pindah, ya, kemudian di jidat. Justru semakin banyak mukjizat, semakin mendekati tanda-tanda nabi palsu itu. Tapi biarlah teman Saudara Depi ini, biarlah sampai buang air dia kan. Kasihan beliau ini.
Jangan gitu lah. Framing begitu maksudnya. Aduh, framing terus ini gimana sih? Bercanda bang, bercanda. Saya udah tahu kalau Iya. abang ada di situ. Enggak apa-apa, enggak Iya. apa. Oke. Ya karena kan tidak mungkin pipisnya 3 liter kan. Iya jadi gitu. Kembali kita membahas tentang nabi palsu. Iya. Tanda nabi palsu itu dari buahnya bang. Kita lihat. Saya sih kenapa saya terjun di dunia apologet bang? Harusnya saya konsentrasi aja jadi bintang film, ngajar kungfu. Tapi karena saya melihat saudara-saudara Kristen ini butuh bantuan untuk dicerahkan. Karena kalau kita mengharapkan pastor pendeta untuk mencerahkan jemaat, itu sama halnya dia memiskinkan diri gitu loh bang. Iya, di situ dikatakan bahwa tanda-tanda dari buahnya. Buah itu kan adalah pengajaran. Dari buahnya kau dapat mengenal dia. Nah, terkait dengan yang Anda sebutkan tadi, Matius 24 nomor 6, akan terjadi perang, kemudian nabi palsu memerangi dan menyiksa. Anda bisa baca di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa yang datang kepada murid Yesus dengan memakai nama Yesus? Dia akan menyesatkan orang. Janganlah kamu percaya. Tapi di data nomor 12 dikatakan, namun sebelum penyesat itu bereaksi, dia terlebih dahulu menangkap kamu, menyiksa kamu, menyesal kamu, memasukkan kamu di rumah-rumah ibadat, dan kemudian memenjarakan kamu dan menghadapkan kamu kepada raja-raja. Nah, siapa pelaku penyiksaan terhadap murid-murid Yesus? Itulah penyesatnya, itulah nabi palsunya. Baca Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12, Bang. Dan kalau Anda mengatakan ada peperangan, memang betul. Masa itu ada peperangan? Bagaimana ketika ajaran Paulus itu terjadi, diterima oleh orang-orang Roma, terjadi penindasan. Orang Roma datang menghancurkan kemudian bait suci, menghancurkan kemudian orang-orang Yahudi. Anda baca di buku 2 BKB. Anda lihat di situ buku Katolik, bagaimana mereka membunuh orang-orang yang membaca Taurat. Siapapun yang ditemukan membaca Taurat itu dibunuh oleh mereka. Siapa pelakunya? Imperium Romawi, Bang. Setelah itu, dilantiklah si rasul ini menjadi rasul. Dilantiklah Kristus yang datang kepada Paulus ini, dia Tuhan. Jadi memang sebelum kata Yesus terjadi peperangan dulu. Baru kemudian nabi palsu itu dilantik. Sebelumnya belum. Nah, nabi palsu ini dari buahnya kata Yesus kamu dapat lihat dia. Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan dan bermukjizat. Nah, pertanyaan saya yang kedua kalinya, siapa yang mendapatkan tanda buah ini? Apakah umatnya Nabi Muhammad atau umatnya Paulus? Itu loh Bang pertanyaan saya. Oke. Ini pertanyaan Bang Zuma ini jelas itu di Matius 24 ya. Matius 7. Oh, Matius 7. Iya. Tapi Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Coba Abang. tapi udah kujawab tadi itu, Bang. Coba Anda ulang lagi Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Oke. Nah, dibaca. Iya. Matius 7 ayat berapa? 15 sampai 23. Oke, 15 ya. Ayat 15. Ya, perikopnya itu hal pengajaran sesat Pak Depi kalau nggak salah ya. Iya, oke ya. Bentar ya. Aku cinta. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, pertanyaan Bang Zuma tadi ini berarti mengarah kepada siapa? Iya, Iya kan? dibaca Iya. sampai 23 Bang. Iya. 23 sampai 23. Iya. Ya. Dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya. Pertanyaan Bang Zuma di sini berarti ini mengarah kepada siapa? Dari buahnya nabi palsu itu kamu mengenal dia. Iya, kata buahnya Yesus. di sini. Iya, buahnya di sini adalah tentu kita baca di sini ya. Memanggil aku Tuhan.
Iya, memanggil aku bentar ya. bernubuat, bermujizat, mengusir setan. Iya, bentar. Nah, Di itu sini siapa itu, Bang? Iya, ini ya. Jawabannya di sini adalah di ayat 21 ya. Bukan Ya. setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, apa kehendak Bapa di surga, Bang? Ya, kehendak Bapa di surga itu ya adalah satu. Ya. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Itulah kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu. Itulah kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu perjanjian lama. Bentar Bang. Dari buahnya. Iya, bentar Bang. Pada hari terakhir Iya, banyak memanggil aku Tuhan, Iya, bernubuat, bentar. mengusir Ya. setan, bermujizat. Apakah Rasul Paulus telah melakukan kehendak Bapa? Jelas sudah melakukan kehendak Bapa di sini. Dari Apa buahnya apa itu? Ya, kehendak bentar Bapa? Bang. Ya. Ah. Bentar Bang ya. Nanti saya Apa bertanya nanti. Soalnya udah berapa jam kita mulai belum saya bertanya. Oke ya? Oke ya? Iya. Iya ya. Jadi ini dari buahnya. Oke. Karena Bang Zuma mengarahkan kepada Rasul Paulus ini, tentu kalau dari buah Rasul Paulus tidak ada sama sekali yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Memanggil Yesus Tuhan. Iya, dia memang memanggil, tetapi di sini adalah yang apa? Maksud dari ayat ini adalah? Ya, orang yang memanggil nama Tuhan Yesus tetapi tidak melakukan perintahnya. Tetapi Rasul Paulus ya, dia memang memanggil nama Tuhan Yesus tapi dia melakukan. Ya, dia melakukan perintah Tuhan Yesus. Dia percaya ya bahwa ya Yesus ya, yang Mesias itu, yang anak Allah itu benar-benar sudah disalibkan, sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Saudara. Ya, itulah kehendak Bapa itu ya, agar semua orang yang percaya dalam nama Yesus ya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu di Yohanes 3 ayat 16. Bagaimana Ya, itulah kehendak Bapa itu ya. Dan setelah artinya setelah percaya kepada dia yang Mesias, yang anak Allah ini, yaitu Yesus Kristus, berarti harus kita itu berbuat baik, harus ada buah-buah kasih tadi seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di Galatia 5 ayat 22. Lalu jadi tidak ada di sini yang bertentangan ya dengan ajaran Paulus, tidak ada Bang Zuma. Ya, oke. Ya. Lalu yang menggenapi pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat itu yang mana? Siapa kalau bukan Paulus? Ini belum terjadi Bang Zuma. Ya. Ini belum terjadi ya. Ini belum terjadi ya. Makanya di Yohanes Matius 24 itu kan menubuatkan ya tanda-tanda kedatangan Mesias palsu. Jadi bukan begitu. Oke, berarti saudara, Yesus berpesan kepada orang yang ada di depannya nih. Ini saya berbicara dengan saudara Devi. Saudara Devi waspada kepada bom-bom karena dia bisa menelan manusia. Artinya dia akan datang. Ketika saya kata Bang Devi, kenapa sama Bang Bom? Kenapa sama Bapak Bom? Dia akan datang kepadamu. Menurut saudara, Pak Bom itu datang kepada siapa? Ketika saya mengatakan kepada saudara, Bom akan datang kepadamu, itu datang kepada siapa Bomnya? Bentar Bang, saya nggak. Kenapa layar saya? Hilang semua apanya? Apa itu? Penonton di sini nggak ada lagi, hilang semua. Jaringan Dari penonton. Enggak, apa namanya? Takut diusir. Bukan gitu. Kenapa bisa nih ya? Bentar dulu. Ya silakan terus. Lanjut. Ketika saya mengatakan saudara waspadalah, akan datang Pak Bom kepadamu dengan mengaku sebagai perempuan, padahal dia adalah seorang laki-laki yang buas. Menurut pemahaman saudara Devi, Pak Bom ini datang kepada siapa? Ya, datang kepada saya. Nah, berarti nabi palsu tadi ketika Yesus berbicara datang kepadamu, datang kepada siapa? Bukan datang ini Bang. Menyebut di sini ya, menyebut atau memanggil namaku, berseru-seru, kepadaku. Nomor 15-nya coba. Mana? Nomor 15-nya. Nomor 15 ya. Iya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ya, silakan Bang. Saya jawab ya. Jadi datang kepada siapa, Bang? Oke, saya jawab ya. Nabi palsunya datang kepada siapa? Oke, saya jawab ya. Iya. Nabi ya, palsunya memang kepada orang Kristen ya. Iya. Oke. Iya, saya jawab ya. Jangan gitu dong. Masa datang? Dengarkan jawaban saya kan begitu. Biar oke, udah ya. Oke, saya jawab. Saya jawab ya. Gini ya. Iya. Rasul Paulus memang dia yang paling terdepan untuk memberitakan kebenaran Injil ini atau kabar baik ini. Ya. Tetapi inilah kehendak Bapa itu.
Itulah kehendak Bapa agar semua manusia yang percaya dalam nama Tuhan Yesus ini peroleh keselamatan. Nah, tapi Rasul Paulus sudah melakukan itu, jadi tidak kena kepada Rasul Paulus kalau Bang Zuma mengarahkan ke Rasul Paulus ayat ini. Karena kenapa? Ya, seperti yang Abang Zuma sampaikan tadi, ya Bang Zuma singgung soal peperangan. Ya, memang kalau di sejarah telah terjadi peperangan pada saat itu, tetapi ya apakah Rasul Paulus sudah ikut pada peperangan itu? Tentu tidak. Ya, apakah Rasul Paulus setelah pertobatannya dia mau menyiksa orang? Tidak mungkin, tidak. Apakah Rasul Paulus setelah dia bertobat dia haus dengan harta? Tidak. Tetapi nabi palsu yang tertulis di sini adalah haus dengan harta. Tidak ada. Ya, itu tidak ada di situ. Itu yang di mana? Di mana? Di 2 Petrus itu. 2 Petrus. Kita sedang membahas ucapan Yesus, Bang. Ya. Di Petrus itu bukan ucapan Yesus. Ini Yesusnya yang mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dengan nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Itu kalau Bang Zuma arahkan kepada Rasul Paulus tidak kena. Karena kenapa? Ya, semua ajaran Rasul Paulus tadi sesuai dengan ajaran Yesus dan juga ajaran rasul-rasul yang lain. Ya. Aduh, saudaraku inilah. Ya. Yang datang kepada murid Yesus kan di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nomor 12-nya, namun sebelum itu terjadi terlebih dahulu kamu dianiaya, ditangkap, dipenjara, disesa, dimasukkan ke rumah-rumah ibadah, dihadapkan kepada raja-raja. Nah, pelakunya itu siapa? Yang melakukan itu kepada murid Yesus siapa? Siapa, Bang? Nggak ada di situ yang melakukan. Iya. Siapa yang menganiaya murid Yesus? Ya, kalau Bang Zuma mengarahkan kepada Rasul Paulus, ya memang saya akui sebelum Rasul Paulus bertobat, ya memang itulah. Makanya kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 9 itu, ya kita baca ya biar jelas di sana ya. Iya. Kita baca Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 9. Iya, dari ayat 1. Iya, kena lagi nih. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya, dengarkan Bang, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Kata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang-orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Ya, di ayat ini Bang, ya memang jelas ya, sebelum Yesus ya bertobat, ya memang tujuannya ke Damsyik itu untuk menangkap semua pengikut-pengikut Yesus pada saat itu. Tetapi kan di tengah perjalanan itu kan Tuhan Yesus berfirman kepadanya, ya, berbicara kepadanya, kenapa engkau menganiaya aku? Dan di situ dia menjadi pilihan. Ya makanya Rasul Paulus ini ya lebih banyak dia memberitakan ya kepada bangsa-bangsa ini ya kabar baik, kabar keselamatan itu daripada rasul yang lain. Ya makanya semua rasul dia yang lebih banyak memberitakan kebenaran firman Tuhan itu atau kabar baik itu. Ya. Silakan Bang. Iya, jadi tergenapi berarti kalau Anda baca Kisah Para Rasul 22 nomor 4, di situ diceritakan bahwa
Aku telah menganiaya murid pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan. Kisah para Rasul 22 nomor 4. Sementara Yesus menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nomor 12-nya, sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu ditangkap, kamu dianiaya, kamu disesak, kamu dibunuh, dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya, siapa pelakunya? Kisah para Rasul 22 nomor 4 dan Kisah para Rasul 9 yang Anda baca, pelakunya adalah Paulus. Intinya penyesat itu terlebih dahulu menganiaya murid Yesus. Siapa pelakunya? Ya Paulus. Setelah dia menganiaya, menggenapi Matius 12. Nomor 43 sampai nomor 45. Di data Matius 12 nomor 45 di situ ada orang Farisi yang disebut angkatan jahat, Bang. Dia kemudian bertobat. Habis dia bertobat, iblisnya keluar. Setelah iblis itu keluar, Bang, iblis itu mengajak 7 iblis lain untuk masuk ke orang Farisi yang bertobat tadi. Sehingga kelakuannya sebelum dia bertobat dan setelah dia bertobat malah jauh lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Dan itu terjadi kepada angkatan jahat yang adalah seangkatan Yesus. Angkatan jahat diberikan tanda, yaitu bangkit pada hari ketiga. Nah, si jahat yang sudah kerasukan 8 iblis dalam tubuhnya ini, itu kemudian mengaku angkatan jahat dan mengaku orang Farisi. Pertanyaan saya kepada saudara, siapa yang dinubuatkan Yesus di dalam Matius 43 sampai 45 tersebut? Matius 12 nomor 43 sampai 45. 12 nomor. Ketawa dulu dong. Oke, ya. Oke ya. Iya. 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 Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Oke ya. Pertanyaan saya, siapa orang Farisi, angkatan jahat sesama Yesus yang pernah bertobat, tapi setelahnya jauh lebih jahat daripada itu, dan dalam dirinya ada iblis? Tidak ada di sini. Tidak ada disebutkan. Ini adalah Ya. Ini Bang, ini perumpamaan. Bukan perumpamaan. Ini perumpamaan, Bang. Ya, makanya baca orang ya, bertobat, orang bertobat tadi. Ya, makanya baca semua di sini. Artinya satu pasal ini ya. Ya, satu pasal ini pertama-tama ya, perikop pertama murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Yang kedua, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya. Perikop ketiga, Yesus hamba Tuhan. Ya. Perikop keempat, Yesus dan Beelzebul. Nah, kelima. Ya. Yang kelima, tanda Yunus. Keenam. Ya. Keenam ini ya, kembalinya roh jahat. Ya, jadi begini ya, Yesus ini ya memberitahukan ya, artinya bagaimana orang ini ya, ini diarahkan kepada orang-orang Farisi ini sebenarnya. Angkatan jahat. Kepada Paulus orang Farisi, Bang. Ya, Paulus orang Farisi. Orang Farisi. Paulus orang Farisi. Paulus, iya orang Farisi Paulus. Bagus. Kemudian Yesus mengatakan, Yesus dulu. Gantian kita bertanya sekarang, Mbak. Udah sedikit lagi. Silakan, oke. Di dalam Matius 12 itu jelas sekali bahwasanya orang itu bertobat, lalu iblis keluar, lalu iblis tersebut mengajak iblis yang lain masuk ke dalam tubuhnya. Ini oknum kan? Iya. Nah, bukan ke dalam tubuh, ke dalam rumah ini, Bang Zuma. Rumah itu badannya, tubuhnya. Coba baca baik-baik itu, Bang Zuma. Silakan. Ulang lagi baca. Ya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Nah, iblisnya berkata, ayat 44 ya. Iblis ini berkata, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapat rumah itu kosong, bersih dan tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Ya, di rumah itu berdiam, bukan di dalam manusia, di rumah. Rumah itu maksudnya itu orang yang bertobat makanya akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Artinya
orang ini lebih kacau mereka di dalam keluarga itu. Oh, bukan Ya. begitu maksudnya. Oh, ini kalau rumah itu bukan hanya kepada satu orang ini, Bang. Jasad jasadnya seisi, orang itu. seisi rumah itu yang dikatakan di sini adalah yang lebih buruk lagi. Seisi rumah, bukan hanya satu orang ini. Kalau kata rumah ini itu seisi rumah. Oke, sekarang orang dalam rumah itu bisa nggak kacau kalau tidak dirasuki setan? Gimana? Kalau nggak dirasuki setan, tidak dipengaruhi setan, bisa nggak kacau? Tidak bisa. Orang itu harus dirasuki sama setan kan? Iya. Nah, coba Anda baca 2 Korintus 12 nomor 7. Jangan dulu lah, nanti kita bertanya. Masa bertanya terus? Masalahnya di situ Paulus Iya. mengaku bahwa ada iblis di dalam nanti, dirinya. nanti saya bertanya dulu. Dari tadi Paulus mengaku bahwasanya dalam dirinya itu ada iblis. Enggak, saya mau bertanya dulu. Bentar ya, kita gantian. Ya, silakan. Ya, oke ya. Mm-mm. Yeremia 23 ya. Yeremia pasal 23 ayat 15 ini tentang nabi yang diberi yang makan ipu dan minum racun, Bang. Ya. Menurut Bang Zuma, siapa nabi ini? Itu nabi-nabi Yerusalem. Baca Ya, nomor namanya 14-nya. siapa Enggak namanya? disebutkan, namanya nubuat. Nah, Salah satunya mungkin apakah ada nabi-nabi di luar dari Israel yang pernah minum racun? ini jangan lari ke sana, jangan keluar karena ini Enggak, Bang. Yerusalem, Nabi Yerusalem. Kenapa lari keluar? Ya, saya bertanya, Bang, apakah menurut Bang Zuma ya artinya baik di dalam kalangan orang Iya. Israel atau di luar Israel? Anda mau adakah- memframing, itu Anda mau memframing. Adakah nabi yang minum racun seperti ini, Bang? Enggak. Kalau Nabi Muhammad pernah diracun, tapi yang meracunnya bukan Tuhannya Yahudi, yang meracunnya adalah seorang wanita bernama Zainab. Tetapi Oh iya ya. Tuhan saya, Nabi saya kemudian justru memperlihatkan mukjizatnya. Daging yang sudah dimasak tersebut berbicara kepadanya, jangan kamu makan, karena aku telah dibumbui racun. Sehingga Nabi Muhammad tidak memakan itu daging itu, nggak dimakannya. Iya, terima kasih Bang Zuma jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya, karena biar saya Bang kita Bang Zuma ya. Ada nggak dalilnya di dalam kitab Yeremia itu untuk Nabi di luar Yerusalem? Ada nggak? Di sini nggak ada, Bang, nggak ada. Ya iya, kenapa harus cari di luar? Apa? Karena nggak nyambung itu, Bang. Oke ya. Kalau Anda mau melihat Nabi di Yerusalem yang kena racun, itulah yang Anda sembah. Ya, oke. Anda baca Yohanes 19 nomor 29 nomor 30. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, Bang. Terima kasih Abang sudah jujur ya untuk menjawab ya. Yeremia 3 ayat 1 dan 2. Iya, Ya, oke ya. Saya baca ya, Bang, ya. silakan. Yeremia 3. Ya, terus Bentar, Bang ya. Yeremia. Semangat Pak oke. Desi. Semangat, Ya, Pak oke, Desi. oke. Semangat. Ya, semangat. Firman-Nya, jika seorang menceraikan istrinya lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzinah dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Pertanyaan saya di sini, Bang. Ya kan? Jelas kalau di orang Israel itu kan dilarang, itu artinya kawin cerai itu artinya kalau orang kawin lalu perempuan ini meninggalkan suaminya, dan kalau mereka kembali bersatu dengan suaminya, itu artinya berzina, namanya artinya cemar negeri itu, sesuai ayat di Yeremia ini. Ada Yeremia berapa? Yeremia pasal 3 Data? ayat 1. Nggak ada ceritanya di ayat 1 kayak begitu, jangan dikarang-karang, Bang. Ini, Bang, besarkan apa? Besarkan layar Ya, saya, host. silakan Anda tunjukkan. Nggak ada yang kayak gitu, Bang. Besarkan layar saya, host. Oke. Silakan Anda tunjukkan. Ini ya. Ya. Ya, ini ya. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi Yeremia istri 3 kan? Iya. Hah? Ini. Enggak. Ini Yeremia 3. Iya, Yeremia pasal Oke. 3. Oke, silakan. Nah, ini ya. Nah. Jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, ya, akan kembali laki-laki yang pertama kepada perempuan itu. Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzinah dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikian firman Tuhan. Ya, pertanyaan saya, Bang. Ya, adakah ya yang mengajarkan ya baik dalam kalangan Israel dan di luar Israel menghalalkan ya artinya kawin cerai ini, Bang Zuma? Kalau di Islam
tidak ada dihalalkan itu menceraikan istri lalu kemudian untuk mencari suami habis itu balik lagi ke kita, itu nggak ada kaidah itu seperti itu, nggak ada. Enggak ada ya. Nggak ada. Kaidah di Islam itu nggak ada. Artinya yang Anda baca di Yeremia 3 ini itu bukan berbicara mengenai tanda nabi palsu. Anda hanya mengada-ngada di situ. Itu bukan tanda nabi palsu, itu pengajaran tentang memudahkannya kemudian zina. Dan itu berbicara mengenai persinahan. Kalau di Islam, Bang, orang menikah itu bukan zina. Yang disebut zina itu adalah mereka tidak menikah. Kalau selama orang itu menikah, maka tidak disebut berzina. Ya kalau contohnya ini kan kejadiannya seperti ini kan, ada seorang suami istri kan gini, kan itu ceritanya di sini. Seorang suami istri lalu ya artinya mereka ini sudah sah untuk suami istri kan begitu. Lalu perempuan ini pergi daripada laki-laki ini ya dan menjadi istri orang lain ya, lalu kembali lagi dia kepada laki-laki ini ya kan. Jadi terus di sini dijelaskan, bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Iya. Maksudnya bukan karena dia jadi di sini karena ya. dia kembali, karena dia kembali, justru dia bertanya, negeri itu sudah tercemar. Kenapa kau ingin kembali kepadaku? Bukan dia gara-gara menikahinya kembali lantas dikatakan tercemar, enggak. Oke, kita baca baik-baik ya. Silakan Anda baca baik-baik. Silakan. Ya. Tolong ya. Jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Itu tanda tanya. Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Itu, Bang. Iya, orang jadi pengertiannya begini. Kalau seorang perempuan ini kembali kepada laki-lakinya tadi atau istrinya kembali kepada suaminya tadi, itu tidak boleh di sini. Berzina. Ya memang nggak boleh, itu berzina namanya. Oh iya ya. Anda punya istri, Anda ceraikan, lalu dia kawin sama orang lain, lalu pulang ke Anda, itu nggak boleh, itu berzina namanya. Nggak bisa. Oke, itu haram. Bang Zuma, coba kita kembali ke tema ya, karena ini sudah melebar ya. Karena itu bukan berbicara mengenai nabi palsu, Bang. Anda hanya ingin mencari. Itu bukan berbicara untuk luar, nabi di luar, karena ada penjelasannya juga dalam Bible. Itu hanya untuk Yerusalem, Pak Pendeta. Ya, itu berbicara mengenai zaman Yosia, Nabi Yosia. Saya tahu itu, saya paham itu, udah pernah saya bahas sampai di akar-akarnya itu, Bang. Ya, kembali lagi, silakan Bang Zuma lagi. Kembali lagi ke topik yang tadi belum terjawab. Ya, itu tadi tanda-tanda nabi palsu itu. Dia menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Saya ingin membaca sebuah data kepada saudara. Di dalam kitab saudara, di dalam 1 Korintus 9 nomor 19 nomor 19 20 21. Di situ dikatakan begini. 20-nya begini. Demikianlah kepada orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Ya. Kemudian supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku hidup seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Meskipun saya tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku banyak memenangkan orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun tidak hidup di bawah hukum Taurat, karena dalam hidupku di bawah hukum Taurat Kristus. Pertanyaan saya kepada saudara. Kalau ada orang yang mengaku kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada pengaku Taurat mengaku Taurat meskipun dia tidak mengaku Taurat, kepada orang yang tidak mengaku Taurat dia ikut-ikutan menjadi pengaku tidak ikut Taurat. Itu orang menyamar atau tidak? Menyamar. Jadi siapa yang masuk kepada orang-orang Yahudi nyamar-nyamar seperti orang penganut Taurat? Padahal dia mengaku, padahal sesungguhnya aku tidak taat kepada hukum Taurat. Itu siapa itu, Bang? Yang menulis 1 Korintus 9 itu siapa? 1 Korintus berapa? 1 Korintus 9. Ayat 20 dan 21. Oke, kita baca ya. Iya. 1 Korintus 9. Pasal 9 ayat 20 dan 21. Berat, Paman, berat. Ya. Baca berfirman dalam hati dulu, Bang. Habis itu baru. Iya. Habis itu. Iya. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat supaya aku dapat memenangkan mereka dan
Saya ulangi, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah Hukum Taurat. Nomor Apa 21. pertanyaan di situ, Bang? Nomor 21. 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Ya, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Pertanyaan saya, tipikal seperti ini, nyamar-nyamar seperti itu ketika dia menyamar seperti seperti orang Yahudi dan menyamar sebagai orang yang taat kepada hukum Taurat, padahal dia tidak taat kepada hukum Taurat. Menurut saudara, itu apa namanya? Serigala nyamar domba atau bukan? Begini Bang, saya jelaskan ya. Silakan. Iya, seru ini. Iya. Kenapa Rasul Paulus melakukan nyamar hal seperti ini? domba? Ya, sudah jelas tadi. Tujuannya agar dia memenangkan jiwa-jiwa orang itu, untuk memperoleh keselamatan mahkota. Jadi dia nyamar seperti domba kan? Ya, itu tujuannya. Jadi begini Bang, tahu. saya jelaskan ya. Contoh, ya kan? Contoh, ya kan, setiap suku, setiap daerah itu kan beda-beda budayanya beda-beda, hukum adat, ya kan? Jadi kalau Rasul Paulus ya tidak menyesuaikan diri di sana ya dengan budaya, dengan hukum-hukum daerah tersebut atau suku tersebut, tentu orang itu menolak dia. Jadi supaya orang ini menerima dia, tentu dia harus menyesuaikan diri dulu di sana. Itulah pengertian dari ayat ini, agar dia memenangkan nanti orang-orang itu. Iya. Jadi dia nyamar seperti domba kan? Iya. Nubuat Yesus apa tadi? Oh, jangan disamakan di situ, Bang. Iya. Oke, gantian kita bertanya ya. Oke ya. Iya. Gantian kita bertanya ya. Aduh, parah ini. Bentar, Bang Zuma. Gantian kita bertanya ya. Parah. Oke. Gantian bertanya lah. Silakan. Ya, saya bacakan ya, izin ya, satu dalil ini tadi. Iya. Silakan Bang, pertanyaannya. Saya baca di sini ya. Iya, silakan. Ini di 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Iya, silakan. Ya, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajar-pengajar sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Pertanyaan saya di sini, Bang, ya kan? Adakah Onde-onde. Jangan gitulah. Janganlah ya. Ini ya. Adakah nabi yang menolak kematian, kebangkitan Yesus itu? Sini. Ada enggak? Saudara, izinkan saya tertawa sejenak. Iya. Allahu Akbar. Inilah bahayanya kalau minim ilmu. Silakan Bang Zuma, silakan jawab. Iya, baik. Karena ini judulnya nabi dan guru-guru palsu. Iya, baik. Iya. Ada beberapa item yang Anda harus pahami dari 2 Petrus 2 ini. Karena ini juga pernah saya ajarkan di beberapa calon mu'alaf dan alhamdulillah berhasil. Yang pertama di 2 Petrus 2 ini, Abang, itu bercerita tentang orang-orang yang disurati oleh Petrus. Demikian juga di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Kamu di situ siapa? Jawab aja Bang Zuma. Siapa nabi palsu di sini? Siapa nabi palsu ini? Kita harus tentukan dulu kamu itu siapa. Siapa nabi palsu yang menyangkal Yesus itu sebagai penguasa dan juga sebagai penebus. Ini saya bacakan ya. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Ya. Bahkan mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Oke, udah ya. Nah, kata kamu di situ siapa, Bang? Itu dulu. Demikian juga di tengah-tengah kamu
akan ada guru-guru palsu. Kamu di situ siapa? Ya orang Kristen. Berarti di tengah-tengah orang Kristen ada guru-guru palsu. Ya masuklah guru-guru palsu ini, nabi palsu ini masuk untuk menyangkal penguasa yang menebus Oke. itu. Memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Iya, memasukkan pengajaran sesat ya. Berarti dia adalah guru di tengah-tengah Kristen. Nabi palsu bukan hanya guru. Iya, berarti nabi ini mengajarkan pengajaran sesat, memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Iya. Betul? Oke. Berarti di tengah-tengah Kristen ya, Iya. yang hidup pada zaman itu ya. Bukan hanya pada zaman itu, Kamu- ini sampai kapan ini terjadi ini Bang Zuma? Ini kamu jangan Ya. membias kemana-mana. Oke, Enggak, sekarang saya jawab. Ini kan Sekarang judul jawab. perikopnya udah jelas nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Iya, betul. 2 Petrus ini dia mengunci dirinya sendiri. Sekarang begini. Jawab aja Bang Zuma, jawab aja. Siapa Saya sudah menjawab, saya akan menjawab. siapakah nabi? Iya, siapa iya. nabi yang menyangkal ya Yesus sebagai penguasa dan juga penebus? Oke, baik. Saya akan menjawab setelah saya mendapatkan data dari saudara. Yang pertama, kamu di situ Anda mengatakan orang Kristen. Di tengah-tengah orang Kristen itu akan muncul pengajar-pengajar palsu di mana orang itu mengajarkan, memasukkan ajaran-ajaran sesat di tengah-tengah orang Kristen itu. Oke, bukan di luar Kristen, dan itu di zaman itu juga. Nah, endingnya di mana? Ketika Anda mencoba untuk melakukan penipuan dengan mengatakan menyangkal Yesus, padahal di situ tidak ada kata Yesus. Dia hanya mengatakan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapa penebus itu? Penguasa orang Kristen siapa Bang Zuma? Penguasa, menyangkal penguasa Tuhan. Penguasa ya Tuhan Tuhan. orang Kristen siapa? Tuhan. Tuhan orang Kristen siapa? Oke, Anda mengatakan Yesus. Oke. Yang Saya menebus orang, mengata- yang menebus orang Kristen siapa? Anda mengatakan Yesus. Tapi Anda keliru. Silakan sekarang Anda buka Yesaya 63 nomor 9. Jangan lari ke situ. Ini Jangan lari surat ke situ. Petrus. Ini Yang surat kita bahas Petrus. ini, Sabar, yang kita bahas ini adalah surat Anda- Petrus. Anda memberikan Surat Petrus insight. bukan, Iya, Petrus orang Yahudi. kepada Yesaya. Petrus orang Yahudi? Ya Yahudi. Oke, berarti harus merujuk kepada kitabnya Petrus. Sekarang kalau Anda membaca Yesaya 63 nomor 9, bukan duta, bukan utusan. Yesus duta enggak? Gimana? Yesus utusan enggak? Ya dia utusan. Bukan utusan, tetapi aku sendirilah yang menyelamatkan mereka. Aku sendirilah yang menebus mereka. Aku, bukan Yesus. Jadi saudara, ketika Anda membaca Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Israel harus dengar. Terus gedein sedikit lah layar ini biar apa? Biar agak besar kita semua. Dengar. Anda baca di dalam Lukas Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang diterangkan di sana? Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus Kristus yang telah ditentukan untuk menjadi seorang perantara. Kenapa melebar kemana-mana Bang Zuma? Tunggu sabar dulu. Pertanyaan Supaya saya tadi saya ya. meluruskan. Pertanyaan saya ya Saya meluruskan, saudara. siapa Saya nabi yang meluruskan. menyangkal penguasa dan penebus? Siapa nabi itu? Paulus, yang dimaksud di situ Paulus. Oh, nggak ada Paulus bahkan Paulus Makanya mengajarkan. izinkan saya berbicara. Kan Anda bertanya, berarti sesi saya menjawab kan? Iya. Nanti Anda sanggah. Oke. Jadi di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 63 nomor 9 jelas dikatakan, bukan duta, bukan utusan. Anda sudah salah di situ dengan mengatakan penebus itu Yesus. Tetapi aku sendirilah, dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dia sendirilah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Dia itu siapa? Elohim, Tuhannya Yahudi. Apa buktinya? Apa buktinya? Ucapan Yesaya 63 nomor 9 ini. Saya buktikan. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Dengarkan baik-baik. Orang Israel harus tahu. Anda bukan orang Israel kan? Orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus Kristus. Yang adalah orang yang terpilih oleh Tuhan. Yang ditentukan oleh Tuhan. Untuk melakukan mukjizat. Tanda-tanda. Kekuatan. Yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Seperti yang engkau tahu. Jadi yang penebus di dalam 2 Petrus 2 itu bukan Yesus, tapi Elohim. Contoh, Bang ya, contoh. Saya kasih contoh. Keluaran Matius 26 ayat 27 ya. Yohanes 1 ayat 18 Bang Zuma, Yohanes 1 ayat 29 ya. Yohanes 3 ayat 16. Di situ Yesus yang menjadi penebus. Oke. Ya. Oke, silakan. Tapi izinkan saya bertanya boleh? Oh, janganlah, jawab dulu pertanyaan saya. Belum Oke, saya akan terjawab menjawab, itu. tapi saya minta data dari Anda supaya saya jelaskan.
Keluaran 29. Silakan jawab dulu. Oke, Siapa iya, saya jawab, nabi? saya jawab, saya Siapa jawab. nabi Saya yang jawab. menyangkal penguasa Satu-satunya nabi, yang bernama Yesus dan satu-satunya nabi. penebus? Enggak, Anda menipu, Anda menipu. Anda sudah enggak sehat diskusi. Sekarang begini. Keluaran 29 nomor 14. Ambillah sapi itu, dagingnya, kulitnya, taiknya, bakarlah di luar kemah. Itulah korban penebus. Nggak ada kaitannya di situ, Bang. Jangan jawab pertanyaan saya. Jangan melebar kemana-mana. Sabar dulu. Itulah korban penebus salah. Yang menebus orang Yahudi di situ siapa? Kutanya dulu. Kenapa melebar kemana-mana ini? Yang menebus orang Gimana ini, Yahudi. Host? Saudara, Biar diselesaikan jangan dulu. tegang Pak dulu, Depi. jangan tegang dulu, jangan tegang Nanti dulu, jangan nanti takut. ditanggapi Pak Depi. Keluaran 29 nomor 14, ambillah tai sapi itu, bakarlah, itulah korban penebus dosamu. Pertanyaan saya, di dalam Keluaran 29 nomor 14 itu siapa penebus dosa di situ? Elohim, Yang- biar cepat Elohim. Yang Sabar. kita bahas di sini, Bang Zuma, surat Petrus, bukan, Iya, saya tahu, bukan perjanjian lama. Saya ingin meluruskan perjanjian mindset, lama. cara berpikir Anda dengan mengatakan Yesus sebagai penebus. Ya saya buktikan nanti ayatnya, saya buktikan Yesus sebagai penebus. Saya juga buktikan bahwa Yesus bukan penebus. Keluaran 29 nomor 14, ambillah tai sapi itu, bakarlah, itulah korban penebus dosa. Kok lari kemana-mana ini? Ya sudah, kalau gitu kita berhenti diskusinya. Iya, berarti nggak bisa menjawab kan? Bukan nggak bisa menjawab, bukan nggak bisa menjawab, bukan nggak bisa menjawab, kawan. Saya bertanya sama saudara. Iya. Keluaran 29 nomor 14, tai sapi di situ penebus dosa. Pertanyaan saya, apakah tai sapi yang menebus dosa? Enggak. Ya ada itu. Di situ dikatakan ambillah sapi itu, lembu Yang saya itu. tanyakan ini iman Sabar. kami orang Kristen, bukan orang Yahudi, Bang Zuma. Kawan, sabar. Ini kan yang kita bahas Sabar, 2 Petrus kawan. ini, 2 Petrus Saya pasal 2, ingin bukan mengatakan kepada perjanjian saudara, lama. kalau Anda mengambil Yesus sebagai penebus, maka saya juga mengatakan Yesus dan tai sapi satu level. Kenapa takut menjawab ini? Kenapa takut? Saya sudah menjawab loh. Anda ingin belum menipu jawab saya. itu. Anda ingin menipu saya dengan mengatakan penebus itu Yesus. Oke, saya bacakan ya. Dan Saya bacakan ya. sabar dulu. Saya ingin tahu dari Anda dulu. Di dalam Keluaran 29 nomor 14, di situ dikatakan ambillah tai sapi itu, bakarlah, itulah korban penebus dosa. Ya sudah, Anda turun kalau gitu. Anda turun. Karena udah keluar dari tema. Anda penipu. Anda turun. Babami, setan Anda itu, penipu Anda itu. Karena saya sudah permalukan. Kalau Anda mengatakan 2 Petrus 2 di situ Yesus sebagai penebus, berarti Anda juga harus mengakui tai sapi juga adalah penebus. Oke, baik saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi yang sangat menarik dan juga sangat heboh, yang dimana lagi-lagi Ustadz Zuma kepanasan karena setiap data liar, narasi liar dari seorang Ustadz Zuma bisa dibantah dan dipatahkan oleh seorang hamba Tuhan. Karena kalau kita melihat ketika mereka mengangkat satu tema tentang nabi-nabi palsu yang ada di dalam Alkitab, pasti Ustadz Zuma akan selalu mensangkut pautkan atau membahas tentang Rasul Paulus, karena Ustadz Zuma sudah menganggap dan menjudge bahwa Rasul Paulus merupakan salah satu nabi palsu yang ada di dalam Alkitab atau dalam firman Tuhan itu sendiri. Karena Ustadz Zuma sudah memiliki persepsi yang salah tentang Rasul Paulus, karena menurut Ustadz Zuma sendiri bahwa Rasul Paulus ini dia merupakan seorang yang ketika mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan pasti bertentangan dengan ajaran dari Yesus Kristus itu sendiri. Oleh apologet Kristen dengan Zuma di video tadi. Dan kalau kita mencermati dan menganalisis apa yang mereka bahas, mereka membahas tentang iman Kristen yang berpusat kepada Yesus Kristus dan juga membahas tentang pertolongan Tuhan bagi umat Kristen, ya, yang senantiasa nyata bahkan di tengah-tengah persoalan sekalipun. Salah satu contoh yang mereka bahas tentang Paulus ketika dia dipatok oleh ular tetapi dia tidak mengalami cedera, bahkan dia tidak merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Karena apa? Karena pada saat itu pertolongan Tuhan nyata bagi Paulus, artinya bahwa janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan Paulus, ya. Jadi ini penjelasan yang sangat baik dan sangat luar biasa dari seorang apologet Kristen, sekaligus menjawab semua apa yang disampaikan oleh Zuma, baik pertanyaan maupun pernyataan
Dan kalau kita melihat perdebatan ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya ya Juma kalah telak ya. Juma tidak mengerti Alkitab, dan puji nama Tuhan, Juma dikasih pemahaman oleh apologet Kristen ini sehingga pada akhirnya kita boleh mengerti bahwa Juma tidak berkutik dan Juma semakin menunjukkan kebotolannya terhadap Alkitab ketika dia membahas Alkitab ya. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Nah, saudara dalam Tuhan, ya kita bersyukur hari-hari ini Tuhan mengirimkan hamba-hambanya untuk menjawab apa yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak mengerti Alkitab, lalu mereka memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab, seperti contohnya seorang Juma di video tadi. Dia berusaha memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab, ya, mengutip ayat Alkitab lalu menafsirkannya sesuka hatinya. Dan puji nama Tuhan, ya, seorang hamba Tuhan sekaligus apologet Kristen di video tadi mematahkan argumentasi daripada Juma dan membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan Rasul Paulus adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan dan juga ditolong oleh Tuhan ya. Jadi Kristen adalah pengikut Kristus yang mengikuti ajaran dan teladan Yesus Kristus. Dan ajaran Paulus adalah ajaran yang disampaikan oleh para nabi terdahulu dan juga Yesus Kristus. Jadi dalam hal ini Paulus adalah pengajar firman Tuhan yang benar dan baik ya, dan tentu kita percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus merupakan firman Tuhan ya, ilham Tuhan terhadap atau kepada orang Kristen melalui hambanya Rasul Paulus ya. Nah, saudara dalam Tuhan ya, pesan buat Juma ya, alangkah lebih baiknya kalau Juma tidak membahas Kristen. Alangkah lebih baiknya kalau Juma fokus belajar tentang agamanya, memperdalam ilmu agamanya, dan kalau dia bicara, alangkah lebih baiknya kalau dia membicarakan agamanya dia, imannya dia, sehingga orang-orang yang mendengarkannya atau yang seiman dengan dia ya boleh terberkati gitu loh, daripada dia membahas Alkitab, membicarakan ayat-ayat Alkitab tetapi semua ngawur ya, penafsirannya terhadap ayat Alkitab selalu saja ngawur dan tidak sesuai ya. Jadi sekali lagi, lebih memberkati pendengarnya ketika dia membicarakan agamanya sendiri daripada dia membicarakan kekristenan, membicarakan Alkitab tetapi ngawur gitu loh ya. Nah, sekali lagi buat saudara, jika saudara punya tanggapan atau komentar ya, silahkan muat di kolom komentar. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Dan juga jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, supaya semakin banyak yang mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan mereka ya. Dan dalam hal ini juga kita terus berdoa buat apologet Kristen, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan Alkitab, yang menyampaikan firman Tuhan, baik melalui mimbar gereja, pelayanan gereja, dan juga melalui pelayanan apologet Kristen atau debat lintas agama. Ya, kita doakan supaya mereka dipakai Tuhan dan melalui mereka banyak jiwa-jiwa yang dituai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus ya.
Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat apapun yang menjadi impian kita, apapun yang menjadi cita-cita kita. Ya, mari kita terus berjuang untuk mencapainya. Dan buat kita yang telah mendapatkan berkat, yang telah mencapai atau mendapat apa yang kita rindukan, ya, jangan lupa bersyukur dan jangan lupa mengandalkan Tuhan. Dan juga buat kita yang sedang berjuang mencapai impian kita, ya, mari kita terus berjuang dan terus berdoa kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan ada bagi kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menopang setiap kehidupan kita. Nah, saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan kita. Dan sekali lagi jangan lupa like dan share supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.